Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan, ujian ini ada 3 sesi. Yang pertama terkait teori-teori yang mendasari penyusunan modul ajar sampai nanti dengan PTK. Kemudian berikutnya Ibu praktek mengajar secara singkat ya. Kemudian membaca dan menulis Al-Quran. Begitu. Untuk yang pertama, Bu Endah bisa menjelaskan 5 teori yang mendasari penyusunan modul ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka, Bu. Iya, Bu dosen, yang pertama adalah teori behaviorisme atau behavioristik ya. Itu perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh stimulus dan respon. Yang kedua adalah teori belajar kognitivisme, itu teori belajar yang lebih mengedepankan prosesnya daripada hasilnya. Terus untuk yang ketiga adalah teori humanistik, itu memanusiakan manusia, jadi lebih pada aktualisasi diri. Terus ada teori belajar konstruktivistik ya, itu membangun pengetahuan yang bersumber pada pengalaman yang didapatkan oleh pembelajar itu sendiri. Terus yang ketiga adalah teori belajar sosial. Ini oleh Albert Bandura, di mana seorang pembelajar itu memperoleh pengalaman itu dari hasil mengamati dan meniru lingkungan belajarnya, begitu. Ada 5. Jadi apa aja, Bu? Albert Bandura, terus Itu ya, behavioristik, konstruktivistik, humanistik, mm-mm. sama kognitif. Baik, ada 5 ya. Ya. Berikutnya, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, Bu? Iya, untuk tujuan pembelajaran itu kan turunan dari CP, sedangkan CP itu kalau di kurikulum Merdeka, pemerintah sudah menerapkan di Kemendikbudristek nomor 30. Jadi di situ sudah 32. Di situ ada macam-macam CP, capaian pembelajaran, kemudian diturunkan sebagai seorang pendidik dari CP itu kita bisa merumuskan TP-nya. Untuk alurnya itu juga pemerintah sudah menyediakan. Tapi jika seandainya seorang pendidik itu ingin membuat, berarti alur tujuan pembelajaran itu harus bersumber pada CP dan ATP. Jadi alur itu yang digunakan untuk jalannya proses pembelajaran yang akan dilangsungkan, begitu. Berikutnya cara langkah-langkah dari problem based learning dan project based learning, bisa dijelaskan? Ya, untuk problem based learning itu langkah-langkahnya yang pertama adalah orientasi masalah. Kemudian mengorganisasi peserta didik. Kemudian kegiatan pemecahan masalah bisa dilakukan dengan diskusi misalnya. Kemudian ada penyajian. Dan terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut untuk PBL-nya. Untuk PJBL-nya hampir sama dengan PBL, yaitu ada orientasi masalah, kemudian organisasi peserta didik, pemecahan masalah. Tetapi biasanya kalau PJBL untuk pemecahan masalahnya ini siswa diajak untuk praktek langsung, sehingga nanti pada akhirnya itu menghasilkan produk. Kemudian ada juga evaluasi dan tindak lanjut dan refleksi, begitu. Baik, untuk berikutnya Ibu bisa menjelaskan media dan LKPD yang digunakan, Bu. Untuk media dan LKPD yang digunakan pada pembelajaran PBL apa PJBL? Salah satunya PBL saja. PBL. Ya, untuk media yang digunakan bisa untuk PBL itu misalnya kita sebagai pendidik bisa menggunakan video, bisa menggunakan mind mapping itu, atau kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang bisa
kita ambil yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian untuk LKPD-nya juga sama, LKPD itu disusun berdasarkan indikator-indikator yang sesuai dengan tujuan pembelajaran beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ketika melaksanakan kegiatan PBL tersebut. Baik, sekarang terkait materi, Bu. Ada materi ajar esensial dan ada advance material. Silakan dijelaskan, Ibu. Untuk materi esensial itu adalah materi pokok yang harus disampaikan kepada peserta didik dan ini sifatnya menyeluruh. Seluruh peserta didik mendapatkan materi esensial tersebut. Sedangkan untuk materi advance itu perkembangan atau pengembangan dari materi esensial, materi pokoknya. Biasanya untuk advance ini digunakan pada siswa yang sudah melebihi atau mencapai target KKM. Jadi ini digunakan untuk kegiatan pengayaan seperti itu. Baik, berikutnya Ibu bisa mencontohkan materi ajar yang bermuatan HOTS. Seperti apa, Bu? Kalau di SD tadi nggih, mengajarnya Iya. atau di apa, Bu? Kalau saya di SMP Oh ya, untuk bisa materi dicontohkan ya HOT, di SMP. ya untuk materi HOT itu kan materi yang mengarah kepada peserta didik itu agar berpikiran kritis, terus dapat memecahkan masalah dengan kegiatan pembelajaran bermakna ya. Untuk contohnya, kemarin itu saya mengambil materi menghadirkan sholat dan zikir pada kehidupan sehari-hari. Itu materi HOTS-nya, itu saya mengacu kegiatan ataupun taksonomi Bloom yang disempurnakan Anderson yaitu C4, C5, dan C6 yaitu kegiatan yang sifatnya menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Jadi kegiatan di situ saya menciptakan dari materi itu saya menciptakan produk itu tentang siswa membuat quote yaitu atau membuat kata-kata yang nantinya bisa diupload ataupun pembuatannya melalui media teknologi seperti Canva, seperti itu. Saya ajak seperti itu, kemudian siswa nanti mempresentasikan hasilnya. Ya, baik. Sekarang terkait asesmen, Bu. Ini Ibu bisa menjelaskan asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ya. Untuk asesmen awal biasanya kalau di SMP saya itu awal itu kita menggunakan asesmen diagnostik yaitu untuk memetakan siswa. Jadi terkait dengan kegiatan pembelajaran nanti siswa yang mungkin mempunyai gaya belajar ada auditori, ada audio, kemudian juga ada kinestetik. Ada juga yang siswa mempunyai lebih dari satu gaya belajar itu melalui asesmen diagnostik untuk memetakan siswa tersebut. Biasanya kita berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia untuk memetakan itu. Itu asesmen diagnostik atau asesmen awalnya. Untuk asesmen formatifnya itu asesmen yang digunakan pada saat ataupun proses pembelajaran pada materi ataupun bab-bab satu bab tertentu. Sedangkan untuk ini fungsinya asesmen formatif itu untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Kekurangannya apa? Mungkin dalam proses pembelajaran ada yang perlu dibenahi atau mungkin dari siswa itu ada yang kurang paham begitu. Sedangkan untuk asesmen sumatifnya ini biasanya dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran di akhir materi-materi yang disampaikan. Biasanya asesmen sumatif ini mungkin bisa tengah semester ataupun di akhir semester. Gunanya untuk mengukur tingkat pemahaman siswa selama waktu tertentu dalam mengikuti pembelajaran. Baik. Kemudian untuk teknik asesmennya, Bu, Ibu menggunakan apa?
Teknik asesmennya kita menggunakan instrumennya ada tes tertulis, biasanya berwujud tes itu untuk asesmen baik diagnostik maupun formatif ataupun sumatif. Biasanya kita juga menggunakan checklist seperti itu. Tapi untuk sumatif biasanya karena itu dilaksanakan secara keseluruhan bersamaan itu menggunakan tes. Baik. Sekarang terkait modul proyek B5 PPRA, Ibu bisa menjelaskan perancangannya mulai dari penyusunan profil, ya, kemudian tujuan, aktivitas, dan asesmennya, Bu. Ya, kemarin yang modul yang saya upload untuk kegiatan P5 dan PRRA itu, saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Di situ subtemanya adalah mengolah sampah anorganik yang ada di sekolah dengan tema sampah teratasi sekolahku asri. Di situ kita mengambil elemen yang pertama itu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan subelemennya adalah cinta terhadap alam itu. Dengan tujuannya adalah siswa diharapkan nanti dapat mencintai lingkungannya. Artinya dengan melihat sampah yang ada di lingkungan sekolah, siswa itu menjadi termotivasi untuk mengolahnya ataupun mendaur ulangnya itu. Terus untuk kegiatannya dari PRRA-nya itu berkeadaban serta berpikir kritis. Begitu juga yang P5-nya, kita juga mengambil temanya juga berpikir kritis gitu. Karena di situ nanti akan menghasilkan produk-produk atau ide-ide yang baru. Jadi siswa setelah melihat lingkungan sekolahnya yang mungkin penuh sampah itu diharapkan siswa dapat memunculkan siswa untuk membuat ataupun menciptakan sesuatu yang baru dari barang bekas gitu. Untuk kegiatannya yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan itu saya rencananya berkolaborasi dengan tim fasilitator, kemudian dengan Bapak Ibu wali kelas untuk kegiatannya, merancang kegiatannya. Selain itu pengenalan terhadap siswanya. Jadi pengenalan tema rancangan kegiatan itu. Yang kedua adalah kontekstualisasi, di mana nanti setelah siswa kenal ataupun tahu rancangannya, kita akan adakan kegiatan bersama ataupun penyuluhan yang nanti mungkin bisa menghadirkan narasumber karena kebetulan di dekat sekolah saya kan ada pengepul barang bekas. Itu nanti kita bisa bekerja sama dengan itu. Untuk aksinya, nanti siswa diajak bersama-sama membuat macam-macam produk dari hasil itu tadi pengumpulan barang bekas yang anorganik, mungkin karena banyaknya sampah di situ. Kemudian nanti juga ada tindak lanjut dan refleksi. Untuk tindak lanjutnya itu nanti kita bisa melihat asesmennya, Bu. Jadi asesmennya nanti berbentuk checklist dengan itu ada kolom-kolom yang pertama adalah mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Jadi nanti penilainya berdasarkan itu. Ya, baik. Sekarang terkait PTK, Ibu kemarin judulnya apa, Bu? PTK saya judulnya adalah meningkatkan hasil belajar pada materi sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Giri Subuh. Tahun Melalui pelajarannya apa? 2000. Ya, Bu. Meningkatkannya melalui apa? Kan tadi hanya ada unsur. Melalui pembelajaran problem based learning, metode problem based learning. Nah, jadi unsur judul di PTK itu harus ada meningkatkan apa, kemudian melalui apa. Itu Iya, dua itu harus ada gitu ya. iya. Nah, jadi tidak hanya sekadar deskriptif. Kemudian kenapa Ibu mengambil judul itu? Ada masalah apa, Bu? Gini, di SMP tempat saya itu siswanya untuk kelas 7 itu kan paralel 4 kelas. Di situ
pada kegiatan sholat yang sehari-hari, padahal sholat itu adalah ajaran pokok agama Islam, tetapi saya melihat di situ siswa masih bermalas-malasan yang pertama. Yang kedua, ketika melaksanakan sholat pun belum sepenuhnya, artinya masih dipaksa oleh guru, terus kemudian harus ada motivasi, diuyak-uyak begitu istilahnya. Padahal itu kan kalau siswa kelas 7 itu kan sudah balik ya, Bu. Jadi itu permasalahannya seperti itu, kemudian ada materi yang terkait itu, makanya saya berinisiatif untuk mengambil judul tadi, meningkatkan hasil belajar tadi, materi sholat dengan melalui metode problem based learning itu. Ya. Baik, kemudian untuk kalau judulnya seperti itu, nah ini untuk kajian teorinya apa aja Bu yang dibahas? Kajian teorinya yang pertama itu adalah pengertian hasil belajar. Kemudian saya mengambil cuplikan-cuplikan dari tokoh-tokoh, dari itu kemudian disimpulkan pengertiannya. Yang kedua, pengertian problem based learning itu apa, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terus kemudian saya juga mengambil penelitian terdahulu sebagai bahan saya dalam kajian teori tersebut. Kemudian untuk metode penelitian, nanti untuk pengumpulan datanya bagaimana, kemudian rencana berapa siklus, dan juga analisis datanya seperti apa, Bu? Iya, untuk PTK ini yang saya rencanakan itu untuk pengumpulan datanya saya melihat dari hasil belajar siswa sebelum diadakannya penelitian ini. Baik itu melalui nanti saya wawancara dengan beberapa siswa ataupun keseluruhan dengan menggunakan angket, terus kemudian saya juga melakukan observasi, itu kemudian ada post test ataupun dengan menggunakan tes itu. Terus untuk rencananya saya menggunakan 2 siklus. Jadi siklus pertama itu saya bandingkan dengan yang belum menerapkan PBL. Terus ya siklus pertama apabila nanti kurang maksimal akan diadakan siklus kedua untuk memaksimalkan metode PBL itu dalam penerapan materi tersebut. Sedangkan untuk penarikan kesimpulannya atau analisisnya sama, saya juga akan melaksanakan kegiatan post test, kemudian saya juga akan observasi, dari situ nanti dilihat karena di sekolah sudah ditetapkan KKM, maka kita akan melihat bagaimana hasilnya menerapkan PBL itu, apakah siswa banyak yang sudah mencapai KKM atau melebihi atau belum. Dan untuk penarikan kesimpulannya, jika nanti banyak siswa yang dengan penerapan PBL itu siswa banyak yang lolos ataupun mencapai target KKM, berarti PTK saya berhasil sesuai dengan hipotesis saya. Seperti itu. Baik, Bu. Sekarang lanjut ke praktek mengajar ya. Jadi Ibu mengajar secara singkat ya. Penting mencakup pembuka, kemudian inti dan penutup. Boleh menggunakan PPT. Silahkan, Bu. Oh iya. Sudah kelihatan ya PPT-nya ya Bu ya? Ya, Oke. sudah. Oke. Saya mulai ya untuk prakteknya. Ya. Oke, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Endah ya, pada pelajaran PAI. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semuanya merasa senang ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Nah, semuanya merasa sehat, merasa senang. Nah, coba adakah hari ini teman kita yang tidak masuk? Iya, alhamdulillah semuanya masuk ya teman kita semuanya masuk dan keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat kepada kita, ya. Nah, marilah kita bersama-sama membaca doa mau belajar, ya. Coba sekarang untuk ketuanya silahkan dipimpin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Seperti biasa, kita akan membaca surat-surat pendek. Nah, yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Kita baca surat Al-Ma'un, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un, ya. Iya, terima kasih. Nah, coba anak-anak semuanya, silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, semuanya berdiri ya. Kita lihat sekeliling kita, adakah sampah? Kalau ada dibuang dulu ya. Masih posisi berdiri, sebagai wujud rasa nasionalisme kita, kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, oke. Dah, alhamdulillah dah selesai. Sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi menghadirkan sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba tujuan kita pada hari ini adalah peserta didik dapat memahami hakikat sholat dan dzikir dengan mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke, siapa yang tahu apa itu dzikir? Coba. Iya. Apa itu sholat? Iya, betul sekali. Ya, nanti akan kita bahas ya pada kegiatan pembelajaran nanti. Ya, tetapi semuanya harus semangat dulu yuk. Kita semangat dulu, kita motivasi dulu. Belajar agama itu nggak boleh lesu ya, harus semangat. Seperti biasanya, kalau Bu Endah mau belajar agama, anak-anak jawabnya apa? Oke, kita coba. Belajar agama, saya rasa, saya bisa, saya bahagia. Iya, oke. Tepuk tangan dulu. Ya, semuanya sudah semangat ya? Siap ya? Oke, nah sesuai dengan materi kita akan membahas tentang sholat. Sebelumnya, kita kan sudah membahas materi yang lalu. Apa itu? Betul sekali, materi yang lalu adalah tentang Al-Quran. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi sholatnya ya. Dan ini adalah dalil perintah melaksanakan sholat. Coba salah satu teman, ada yang bisa membaca ini dari belakang kelihatan ya? Oke, silahkan coba dibaca. Ini adalah perintah melaksanakan sholat pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Oke, Mbak Esti, bisa dibaca? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Masya Allah anak-anak membacanya sudah lancar ya. Ya, untuk selanjutnya artinya bisa dibacakan temennya yang lain? Ya, Mas Andi. Oke, silahkan dibaca. Oke. Nah, anak-anak, setelah kalian tahu tentang perintah sholat, kita nanti pembelajarannya akan menggunakan metode diskusi. Nah, di mana nanti kita akan membentuk kelompok. Seperti kemarin telah dibentuk kelompoknya, nanti kalian akan menempatkan diri. Nah, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang hitungan ketiga, silahkan kalian cari kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kita buat.
1, 2, 3. Oke, semuanya sudah menempatkan diri ya dalam kelompoknya ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan lihat. Nah, ini adalah video tentang permasalahan. Ada masalah di sini. Bu Indah putarkan. Oke, ini adalah videonya ya. Nah, oke. Video ini kalian perhatikan baik-baik. Ya. Baiklah, kalian sudah menyaksikan video yang telah kita lihat bersama-sama. Di situ ada permasalahannya, yaitu bagaimana STMJ, betul sekali, sholat terus tetapi maksiat jalan, ya toh? Nah, jadi ini nanti kalian akan melihat dan juga kalian akan berdiskusi bagaimana kegiatan ini bersama dengan kelompok kalian agar berdiskusi mengenai masalah yang terjadi itu. Ya. Nah, coba sekarang kalau sudah Bu Endah bagikan LKPD-nya. Ini ya LKPD-nya. Oke. Nah, coba perhatikan. Setelah melihat video tersebut, banyak yang melakukan sholat, tetapi banyak yang bermaksiat. Nah, setiap kelompok ini nanti akan dibagi dengan 3 permasalahan yang berbeda. Yang pertama, itu kelompok pertama adalah ada siswa sholat, tetapi belum rutin, dan sholatnya hanya dilakukan di sekolah saja, artinya tidak rutin. Terus untuk yang kelompok kedua, itu nanti permasalahannya ada siswa yang rajin berzikir. Setelah sholat itu berzikir, tetapi masih tidak membayar di kantin. Artinya apa? Jajan tidak jujur gitu. Nah, selanjutnya nanti kelompok 3 juga permasalahan yang berbeda. Ada siswa sholat tetapi masih suka membuli temannya. Nah, tuh. Jadi kalian nanti akan analisis. Nah, kalian akan analisis bagaimana permasalahan itu sesuai dengan LKPD kalian. LKPD-nya apa, kemudian kalian sesuaikan itu. Nah, kalian diskusikan dengan temannya. Nanti setelah itu kita akan presentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gitu. Oke. Sekarang saatnya kalian berdiskusi. Oke, silahkan. Bu Indah kasih waktu ya. Oke. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, kalian nanti akan berdiskusi, menampilkan hasil diskusi kalian dan berpresentasi di depan, ya. Oke, dimulai dari kelompok pertama. Baiklah. Ya, untuk kelompok pertama, adakah yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Ya, biar presentasi kita hidup. Oh iya, silahkan. Boleh dijawab oleh kelompok pertama. Oke, terima kasih. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke, selanjutnya adalah kelompok kedua. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok kedua? Baik, silahkan. Ya. Untuk selanjutnya adalah kelompok ketiga. Nah, kelompok ketiga sudah selesai? Ada pertanyaan untuk kelompok ketiga? Baik. Nah, kalau tidak, sekarang semua sudah presentasi ke depan. Setelah itu, coba kita akan ambil kesimpulan apa ya yang kita dapatkan dari kegiatan tersebut. Nah, dikaitkan dengan tadi materi kita, yaitu sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar itu. Oke, nah bagaimana hasilnya tadi? Baik, betul sekali. Sholat itu ya, seharusnya sholat itu tidak hanya dilakukan di sekolah ya, karena itu adalah
kewajiban. Betul, tuh yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Zikir, iya, berkaitan dengan zikir. Zikir itu mengingat Allah. Berarti kalau kita jajan di kantin, kita itu harus merasa diawasi oleh Allah sehingga kita dapat mencegah hal-hal yang tidak baik gitu. Oke. Nah, terus yang selanjutnya apa? Bagus sekali, yaitu apa? Dengan melaksanakan sholat, kalau sholat kita bagus, bacaannya bagus, tahu maknanya sholat, tentunya kita tidak akan membuli teman kita. Kita tidak akan mudah untuk berbuat tidak baik bersama teman kita. Itu karena apa? Karena kalau kita menjaga sholat kita dengan baik, tentu saja kita itu juga akan terhindar dari melakukan hal-hal yang buruk. Iya, jadi kita biar semangat dulu yuk sebelum kita tarik kesimpulan, ice breaking dulu yuk. Nah, clue-nya adalah lakukan apa yang Bu Endah katakan. Oke, coba. Kalau Bu Endah bilang pegang hidung, kalian pegang hidung. Kalau Bu Endah bilang pegang mata, pegang mata. Tapi Bu Endah akan melakukan mungkin tidak sesuai dengan clue-nya ya. Jadi kalian konsentrasi. Oke, siap konsentrasi? Iya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Pegang mata. Ayo, matanya siapa yang ada di kanan kiri, yang di bawah. Berarti nggak konsentrasi ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian sudah konsentrasi kembali, fokus ya, udah fokus. Nah, kita akan tarik kesimpulannya. Ya, kesimpulan pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu apa? Betul sekali, sholat itu merupakan kewajiban. Jadi, melaksanakan sholat itu adalah kewajiban dan tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, zikir itu mengingat Allah. Berarti kalau dengan berzikir, kita merasakan diawasi oleh Allah. Dan yang ketiga, bagaimana? Dengan sholat kita yang baik, yang tertib, kita bisa mengendalikan diri untuk tidak berbuat buruk atau berbuat keji atau berbuat munkar. Betul sekali. Itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini, dari presentasi anak-anak semuanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan refleksi. Nah, hal baru apa yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Iya, ada yang tahu ya makna sholat yang sebenarnya. Ada yang tahu hakikat sholat yang sebenarnya. Bagus. Terus, manfaat dari kegiatan pembelajaran ini apa? Bagus sekali, manfaatnya kita bisa tahu ya bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya, hal yang paling disenangi dari kegiatan pembelajaran ini? Iya, betul sekali. Bisa meningkatkan kerjasama dengan temannya saat berdiskusi. Nah, sekarang adakah yang masih anak-anak bingung mungkin atau ada yang belum paham terkait kegiatan kita pada hari ini, terkait materi yang disampaikan pada hari ini? Iya, alhamdulillah ya. Ternyata semuanya sudah paham ya. Kegiatannya menyenangkan nggak? Menyenangkan ya. Nah, jadi itu ya anak-anak kegiatan kita dan untuk selanjutnya nanti pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah habis ya, kita akan melanjutkan kegiatan kita membuat quote ya tentang sholat. Nanti anak-anak bawa handphone ya. Setelah pelajaran ini besok ketika pelajaran bersama Bu Endah anak-anak bawa handphone kita akan membuat quote. Nanti boleh selain handphone misalnya kelompoknya mau memakai kertas warna-warni juga dipersilahkan ya. Nah, itu untuk kegiatan yang akan datang. Baik ya. Nah, karena materi kita pada hari ini telah selesai dan nanti kalian kalau masih bingung di rumah juga bisa browsing ya terkait dengan kegiatan materi sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari ini. Hakikat sholat dan dzikir itu apa?
Begitu, ya. Nah, karena telah selesai, marilah kegiatan pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah, dilanjutkan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dari Bu Endah cukup sekian, banyak kurang dan lebihnya Bu Endah mohon maaf. Terima kasih, Bu Endah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bunda. Nah, sekarang sampai ke baca tulis Al-Quran, ya. Ya. Nah, sekarang Bu Indah bisa membuka Quran surat Maryam, Bu. Bisa dibaca ayat 1 sampai 8. Maryam. Oke. 1 sampai 8 ya. Iya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan hafiya. Qala rabbi inni wahannal 'azmu minni wasta'ala ra'su sayban wa lam akum bidu'aika rabbi saqiyya. Wa inni hifdzul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Ya Zakaria inna nubashiruka li ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati aqiran wa qad balaghtu minal kibari 'itiyya. Sadaqallahul azim. Baik, Ibu. Catatan saya terkait membaca Al-Qur'annya. Ya. Yang pertama, tasjid panjang pendek harus diperhatikan. Jadi seperti tadi saya dengar wahanal azmu, bukan wahanal azmu. Tidak ada tasjidnya, Ibu. Oh iya. Jadi kalau nggak ada tasjid, tidak usah dibaca tasjid. Kalau panjang juga dibaca panjang. Kalau pendek dibaca pendek. Gitu nggih. Yeah. Nah, kemudian sekarang terkait tajwid. Yeah. Di ayat yang ke-5, Bu. Bisa Kelima, dilihat ya di situ adakah ikhfa? Ada. Pada kalimat makirong itu ada ro berharokat fathah tanwin bertemu dengan fa. Ya. Kemudian idgham bi gunnah. Idgham bi gunahnya
Ya, Ada nun mati bertemu dengan waw, miwa. betul. Ya, betul. Udgham bila gunnah. Yang miladun itu, yang Ya, miladunka. oke. Oke. Sekarang Ibu siapkan kertas dan spidolnya. Bisa menuliskan surat Al-Quraisy, Bu. Oh, Dari ayat 1 sampai terakhir, ya.
Sudah. Ini. Berarti virtual virtual backgroundnya bisa dimatikan aja biar Oh ya. bisa menayangkan. Sama tidak blur, ini masih blur ini. Jadi yang blur my backgroundnya juga dihilangkan. Kan masih kecentang itu blurnya. Oke. Nah, ini. Ya, hmm, ini menulisnya sudah bagus, sudah tepat, tidak ada huruf yang hilang gitu nggih. Jadi memang menulis Arab terutama Al-Qur'an tidak boleh ada huruf dan harokat yang tertinggal. Kemudian juga tidak boleh kelebihan nubroh. Bu. Nubroh itu dalam bahasa Jawanya engget. Jadi misalkan as-syoif ya berarti shot itu kan ada engget satu dulu baru Dulu ya baru. kayak gitu. Jadi memang nulis Arab sedikit apa ya perlu ketelitian gitu nggih Iya. hafal bentuk huruf aslinya gitu. Baik, ujian sudah selesai Bu Enda. Terima kasih ya. Selamat sudah sampai tahap ini. Semangat selalu untuk tahapan-tahapan berikutnya sampai nanti di ujian UP gitu. Iya. Terima kasih, Bu Dr. Laila. Sama-sama. Oh Iya. iya, sama Bu Enda belum ngupload ini ya untuk bahan ujiannya ya, seperti yang eh, modul ajar Oh, belum, PBL, ya. PJ. Belum. Kemarin Oh kan ya. menyelesaikan yang pre-teaching. Jadi yang ini belum saya. Hmm. Nanti saya upload Oh sekali. ya, ya. Iya. Karena nilainya kompre ini biasanya segera diminta Oh karena iya. untuk mendaftarkan UP kalau nggak salah ya atau Oh iya. bagaimana gitu. Terima Ya, kasih, ya Jazakillah. sama-sama. Oke. Ya, bisa Assalamualaikum. dihubungi Pak Eko nya ya. Ya, Siap, Bu. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi